alhamdulillah kalayan karma sareng kinaya hasanah ayeuna urang biasa patepun kawu palang program dina raga pangaosan serpihan anu biasa minyak ka 2 1 ka 2 tanggal 1 Agustus ayeuna dialihkeun ka Sabtu pagi kumaji Ibu Haji Elana dina Sabtu ka 2 bentrok saluna. Tapi insyaallah panginten ka Sabtu payuna biasa deui nanti ka Sabtu ka 2. Itu panginten Ibu Haji. Ada teman oke ka Bu Haji Ela, Ustazah Ela, Ustazah Selalu di Perguruan Ela Syadaya, hadir teman bijak Allah Harana Sirot, jadilah Pak Ibu-Ibu Syadaya, anu ibu yang hormat, dia naon anu tos dilengkapkeun ku ibu-ibu jantan penebus dosa sareng ngangkat derajat. Supaya nyangkol teuing kana waktos urang kana acara kadua nyaeta acara naon aya silaturahmi anu bade diaoskeun ku Ibu Tati Sumiati. Mangga Ibu Tati Sumiati dihaturkeun. berusaha sendiri tidak berharap pemberian orang lain. Mangga
Sehingga sayurikeun mana sarancangan orang supados anu naon bade diberikan ku ibu sadaya dan berjelma bermanfaat. Mangga ka ibu Ustazah Stella Niaga. Ini tadi aku mic mo ya tadi aku. Untuk koreksa. Ibu orang kawitan anu di pengkar kadang teh kadang mangga alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul ladzi la nabiyya ba'da. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan izinnya pagi ini kita dapat berkumpul bersama di Masjid Baitur Rahman dalam keadaan sehat. Baitus Salam. Kok salah? Baitus Salam, bukan Baitur Rahman ya. Yang banyak emang Baitur Rahman, Baitus Salam jarang. Di Masjid Baitus Salam Ciherang ya, yang termasuknya ke mana itu? PC Cangkuang. PC Cangkuang. Mudah-mudahan langkah kita dari rumah sampai ke sini, bahkan sampai pulang kembali nanti banyak catatan yang baik di hadapan Allah, yaitu amalan sholihan, amalan mutaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu tadi sudah diberitahukan bahwa pengajian sementara dipindahkan dulu ya ke Sabtu ke Sabtu. Pun ini acaranya padat ibu-ibu. Dari ini saya mau ke Gang Muncang Bandung, dari Gang Muncang Bandung mau ke Radio Garuda YDIG. Jadi acaranya ada 3 hari ini pun ya. Nah hari yang kedua Sabtu itu sama sekali tidak bisa, itu pun sehari penuh gitu ke tempat yang agak jauh. Jadi barangkali ke depan ibu-ibu mungkin kalau ada bantrok seperti ini dipindah sementara, tapi yang intinya ada di Sabtu kedua insya Allah ya. Dibuledan saja di itunya di kalender biar tidak lupa. Baiklah ibu-ibu, bahasan untuk kali ini judulnya agak panjang ibu-ibu. Berusaha sendiri, tidak berharap pemberian orang. Jadi judul ini akan memuat beberapa ayat Al-Quran dan hadis Rasul yang menunjukkan bahwa usaha sendiri itu lebih baik. Jangan berharap diberi orang lain. Kenapa? Karena hidup itu adalah usaha. Masa iya kita mau makan menunggu pemberian orang? Ujung-ujungnya meminta. Nah ketika kita meminta kepada orang lain, Allah itu benci. Rasulullah juga sama seperti itu. Apalagi meminta yang terus-terusan, minta lagi, padahal dia sudah punya, minta lagi. Nah ini adalah perilaku yang tidak baik, karena orang yang hanya mau meminta dan diberi itu adalah karakter orang-orang yang tidak punya semangat ya, karakter orang-orang yang malas. Baik, supaya kita mengerti dan memahami, kita langsung ke ayat ya. Ini ada ayat ke-10 dari surat Al-Jumu'ah. Surat Al-Jumu'ah surat yang ke-62, ayatnya ke-10. Kita akan baca di sini. Pakai ta'awud biasa, langsung kepada ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa idza qudiyatis shalatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wabtaghu min fadlillahi wa
apabila sholat telah dilaksanakan, garis bawah ibu, sholat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi. Ini intinya ibu, adanya juga di surat Al-Jumu'ah. Pada hari Jumat itu ada kewajiban sholat bagi kaum laki-laki. Di mana? Di masjid, di rumah Allah ya. Nah untuk perempuan tidak diperintah. Jadi perempuan hari Jumat sholatnya di rumah saja. Itu sholat duhur. Tong pipiluun sholat di masjid. Karena itu perintahnya kepada laki-laki. Yang dikecualikan itu adalah perempuan, kemudian orang yang sedang sakit. Dia laki-laki dewasa, sudah wajib sholat, tapi waktu itu dia lagi sakit, maka boleh sholat di rumahnya, ya sholat biasa. Nah satu adalah perempuan yang dikecualikan itu, yang kedua laki-laki yang sakit, dan yang ketiga adalah as-sobiyu, anak kecil. Ya anak kecil itu tidak diwajibkan, tapi anak kecil dibawa oleh bapaknya sholat di masjid, bagus saja itu. Jadi pendidikan kepada anak, tapi harus dengan seksama. Jangan sampai anak dibawa ke masjid tapi justru mengganggu sholatnya orang. Ini juga jadi masalah ya. Jadi harus benar-benar disiplin anaknya. Kemudian kalau anak-anak sholat itu ya bagusnya diselang-selang aja sih. Kalau di dalam hadis Rasul barisan dewasa itu adalah di depan. Kemudian ada anak-anak, kemudian di belakang ada perempuan kalau lagi sholat bergabung. Tapi ada kalanya kalau anak-anak disatukan semua malah harerei, begitu Bu. Sili toel, sili ciwit, cikikik lagi sholatnya. Jadi kita yang jengkelnya ini gimana anak-anak mengganggu ya. Nah di sini berarti kalau yang laki-laki dewasa punya kewajiban adalah melaksanakan sholat Jumu'ah, tapi kewajibannya lain adalah mereka itu harus mencari nafkah. Karena seorang suami itu tugasnya adalah maraban. Masih ingat tugas suami? Maraban. Udah maraban? Makean, udah makean, ngimahan, udah ngimahan, mondokan. Ini apal karena kewajiban caroge mah ya. Ai kewajiban ka caroge mah apal, ari kewajiban urang ka caroge sok dihihilap ya. Jadi suami itu tugasnya mere ya, mere terus ya. Yang disebut isim fa'il itu memberi aja. Jadi maraban, makean, ngimahan, mondokan itu unsur memberi. Jadi mana mungkin bisa memberi dia itu kalau tidak bekerja. Maka di sini ya apabila sholat telah dilaksanakan, jadi jangan lupa sholat wajib yang disebut sholat Jumu'ah. Kalau kita sih di waktunya sholat Jumu'ah itu masih banyak angkot-angkot berkeliarannya. Mararaju kene berarti anu nyupiranana. Anu nyupirannya itu laki perempuan. Ya laki-laki. Yang jadi pertanyaan kenapa ya kok tidak berhenti dulu gitu ngangkotnya? Kan ada kewajiban itu sholat di mana di masjid sholat Jumu'ah. Makanya Allah di sini menyatakan sok sholat heula we. Karena tidak lama-lama banget sih sholat itu. Aya tuh 10 jam tuh sholat Jumu'ah. Tuh aya 8 jam. Tuh ya Bu ya. Tidak sampai 2 jam. Kurang lebihnya 1 jam, 1 jam setengah lah atau 1 jam separapat. Surah Allah tecing minta waktu sebentar aja. Untuk apa? Untuk menghadap kepada Allah. Karena itu hukumnya wajib. Jadi sholat Jumat wajib. Ada yang disebut wajibnya sama seperti itu. Al wajibu mayusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Yang disebut wajib itu mendapat pahala apabila dilaksanakan dan disiksa apabila ditinggalkan. Mohon maaf tanpa mengurangi rasa hormat. Jadi umat Islam yang berkeliaran di luar sana pada saat-saat Jumat dia akan diminta pertanggungjawaban yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi supir yang soleh itu mepet dulu cari masjid. Gimana sudah tahu bahwa ini mau sholat Jumat, selang berapa waktu tuh penumpangnya diturunin dulu, dalam artian mau sholat Jumat mepet ke pinggir mencari masjid, kemudian dia sholat tetap terpuji di hadapan Allah Subhanahu wa taala ya. Yang begitu ada 1-2, tapi yang terbanyak itu adalah yang tidak mampir di masjid, ngeduruk-duruk ke sana tuh, lewat saja tuh sholat Jumat itu ya, padahal hukumnya wajib. Nah kemudian yang kedua wajibnya apa tadi? Mencari kifayah untuk memberi kepada istri dan keluarganya itu. Maka di sini ditambah, maka bertebaranlah kamu di bumi. Maksudnya kalau sudah selesai sholatnya, sok bade ka mana deui.
mangga, no sholatnya dimanapun itu, atau yang kerjanya dimanapun, mau supir, mau siapa kayak kerjanya di mana, sok berhenti dulu. Kalau sudah begitu berendai, berkeliaran di muka bumi, carilah rizki itu, karena memang rizki harus dicari ya. Allah menghamparkan tanah sebegitu luasnya, berlapis-lapis ke bawah. Kemudian di atasnya ada langit pun berlapis-lapis. Allah naungkan kepada kita itu. Nah, seorang Allah sok berkeliaran di muka bumi. Tapi kita harus tahu sih, yang dicari rezeki itu yang mana, halalan, thayyiban, yang halal dan yang thayyib. Naon thayyib teh? Saya ari Bang Thayyib. Kitu keneh Bang Thayyib teh. Si Bang Thayyib udah 3 tahun gak pulang-pulang ya, 3 lebaran. Tah Bang Thayyib yang eta mah bukan thayyib, berarti thayyib na teh bobodoan. Karena keluarga ditinggal sampai 3 tahun berturut-turut si Bang Thayyib ngan ulin wae ka mana eta Bang Thayyib teh ya. Nah, ibu-ibu halalan thayyibah, jadi diperintahkan mencari yang halal dan yang baik ya. Nah, karena apa? Supaya jadi barokah. Siapa yang memberinya punya barokah, yang diberinya pun seperti itu. Apalagi ibu-ibu ini nanti dikasihnya kepada anak-anaknya berapa? Ada 12. Wah, itu harus barokah semuanya. Ayatnya nu gaduh 12 putra. Ada, yang lebih dari 12 juga ada. Cuman orang-orang di akhir zaman yang tidak mau banyak anaknya teh, dietik-etik si anaknya teh. Padahal Rasulullah tuh maunya banyak, turunannya tuh seperti itu. Maka ibu-ibu kesananya maka bertebaranlah kamu di bumi. Jadi pardu kasamut sunat kalampah ya. Ini mah malah wajib duanana mencari nafkah wajib, sholat wajib. Jangan karena mencari nafkah terus jadi alasan abi mah punten Gusti tidak sholat Jumat itu karena sedang berkeliaran mencari nafkah. Surah Allah iya dong, berhenti dulu sebentar, sholat dulu nanti lanjut lagi gitu. Kapalai Allah teh ya. Nah, carilah karunia Allah, garis bawah ibu, carilah karunia Allah. Jadi mencari nafkah, mencari rizki ya. Nah, ini wajibnya kepada siapa? Ya, kepada suami-suami. Kalau ibu-ibu wajib tuh cari kerja? Tidak ibu mah, karena ibu mah tidak diberikan tugas maraban, tapi ibu mah diparaban, ya kan? Tidak diperintah untuk memberi pakaian, tapi dipakaian. Tidak disuruh membelikan rumah, tapi diimahan. Dan terakhir diponokan. Di kumaha diponokan teh? Diponokan, diboboan, ditinihan gitu. Hubungan antara suami istri dengan baiknya. Jadi ibu-ibu diponokan teh sanes eta sok mama ngajelepeng didinya orang tek-tekan ku bapak ulun. Ditek-tekan dulu kan ada ya. Ada di kieuna Bu, di kieuna bukan cerita. Jadi seorang suami memotong-motong tubuh istrinya sampai 7 potong itu. Kenapa marah? Marah besar. Kemudian dibunuh, sudah dibunuh bingung dikamanakeun ieu. Kan bangkai beurit mah bukan teu dialungkeun ka walungan. Ini makan layon manusia, kemana ini? Bingung, akhirnya dipotong-potong ibu-ibu sampai 7 potong. Judulnya pembunuhan mutilasi dulu beberapa tahun yang lalu. Jadi ada manusia jahat seperti itu. Yang jelas, nah setan membuat dia hebat netekan awak istrina. Pada sehari-hari dia untuk memotong ayam saja dia takut. Tapi kenapa ya isinya sebegitu besar dipotong sampai 7 potong itu. Naudzubillahi min dzalik ya. Jadi kalau diponokan di dia mah sanes ditekan, tapi apa? Ada kewajiban adalah menjalin hubungan intim suami dengan istri. Jadi istri mah Bu, isi mapolnya diberi, diparaban, dipakaian, diimahan, diponokan. Kalau suami itu isim pailnya maraban, makaian, ngimahan, mondokan. Makanya nanti ditanya oleh Allah. Jadi suami itu sebenarnya berat tugasnya. Makanya ibu ringankanlah tugas suami itu. Kalau di pasiahan atau sekedik tong buat baeud. Aya di dieu sok buat baeud. Namun aya ge mah ngacung eraeun nyebutnya. Kenapa kalau ka diseragamna we ungu gitu ya. Seragam ungu. Aya di pasiahan artos sekedik manyun buat baeud ya. Disabet bari nyarios moal mahi deuleu. Apa henteu dahareun teh maraha. Apa henteu. Nah, ibu-ibu carogena teh calik we. Bukannya dia tidak mau memberi banyak, mau sih memberi banyak, tapi kan seperti sekarang kan cari kerja susah ya. Udah bekerja di pabrik-pabriknya, ibu-ibu bangkrut, di PHK. Siapa yang mau seperti itu? Jadi seolah pengujian diri, nah si ibu ini sabar tidak gitu ya. Jadi mudah-mudahan ibu-ibu yang ada di sini semuanya sabar ya. Amin ya rabbal alamin. Dan tahu benar bahwa rezeki itu bergulir. Hari ini dikasih banyak, besok belum tentu ya. Lusanya belum tentu. Karena Allah harus membagi rezeki itu untuk semua orang.
Katakan kalau orang itu namanya dari A, B, C sampai Z, maka Allah tuh harus membagi kepada semuanya. Jadi kalau hari ini ibu rezekinya dikurangin sedikit gak apa-apa, karena Allah sedang mutar memberi rezeki kepada yang lainnya. Surah Allah sabar, nanti ada bagian kamu juga. Pas tos lami nguriling, tiba-tiba sampai lagi ke ibu adalah naon eta rezeki yang tidak diduga-duga. Tahu-tahu ibu dapat uang banyak padahal tidak disangka sebelumnya, ya. Makanya kita dituntut untuk iman kepada takdir. Takdir itu ada dua, ada takdir baik, ada takdir tidak baik. Al-imanu bil qadri, kita itu harus beriman kepada ukuran. Jadi takdir itu ukuran. Ukuran yang diberikan oleh Allah. Hari ini harus bagaimana rezekinya, ilmunya, nyawanya, itu semuanya rezeki dari Allah, ya. Makanya nanti disebut iman teh satu kepada takdir yang baik, khairihi wa syarrihi, dan takdir yang buruk pun harus kita imani. Kenapa? Karena itu ukuran yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu, ya. Nah, kenapa tadi disuruh mencari karunia sesudah sholat, ya, sholatnya jalan, mencari nafkahnya juga jalan. Lucu kan orang seperti itu. Surah Allah, nah ini hamba Allah yang baik. Makanya di belakang, dan ingatlah Allah banyak-banyak. Garis bawahi, ingatlah Allah banyak-banyak. Jadi disuruh berzikir, zikirnya yang banyak, yang sering. Apa artinya zikir teh? Zikir artinya apa? Gara zikir atau ujang. Naon mah ujang zikir teh naon teuing cenah kitu nya teu parugu. Ujang gara zikir, pan zikir teh eta teh alus. Naon mah zikir teh teuing kitu nya. Zikir itu mengingat. Jadi mengingat Allah namanya zikir. Ada mengingat, ada menyebut nama Allah zikir, mengingat nama Allah pun zikir, atau mengingat karunia Allah zikir, itu semua, ya. Jadi disebutkan ongkoh, diingat-ingat ongkoh. Kalau kita hidup di dunia selamanya seperti itu, maka kesananya ada tuh la'allakum tuflihun, agar kamu beruntung. Garis bawah ibu, beruntung. Jadi untuk ayat ini disimpulkan, orang yang beruntung itu yang bagaimana? Satu, yang mengerjakan kewajiban, ya. Kewajibannya di sini ada berapa? Ada 3. Satu, sholat Jumat, ya. Yang kedua, mencari nafkah. Kemudian ditambah dengan berzikir, ingat kepada Allah. Berzikir itu sunat hukumnya, ya. Jadi diperbanyak zikirnya. Maka kesananya la'allakum tuflihun. Kamu itu nantinya akan beruntung. Berarti orang yang tidak melaksanakan sholat tapi mencari nafkah, orang yang mencari nafkah tapi tidak sholat, berarti ada yang kurang dari dirinya. Karena tidak pas. Di sini ada 3 bagian, yaitu sholatnya, mencari nafkahnya, dan zikirnya, ya. Ibu-ibu kan tidak mencari nafkah tapi di rumah. Di rumah juga, aduh, ari abdi hoyong salat Jumaah kan tadi parentakeun salat duhur yang bagus, salat duhurnya, ya. Ada qoblanya, ada ba'danya, wiridannya yang bagus, baca suratnya yang sase, yang panjang, itu akan bagus adanya, ya. Sudah begitu ibu makan tidak memberi tapi diberi. Ketika diberi ibu bersyukur. Tah ibadahna teh kitu ibu mah, ya. Bersyukur sorca roge teh mama ieu mung sakedik geuning rezeki teh dinten ieu mah wa wios pa urang ngadua we ka Allah sing barokah, sing cekap, tapi bapak ge hapunten kerencangna bilih teu aya dagingna, margi cecehna teu cekap. Biasanya daging sapi, daging sapinya enggak kebeli, daging ayamnya enggak kebeli juga. Terakhir dengan apa? Daging tahu. Udah jalan aja dengan tahu, ya. Udah tahu doang. Udah tahu doang teh terus disiksa si tahuna teh. Tahu enggak disiksa? Disiksa wah gitu sampai bubuk si tahunya teh, ya. Tapi karena ikhlas dua-duanya, suaminya ikhlas, istrinya ikhlas, ketika makan pakai bismillah, meni segar, menjadi tenaga, menjadi semangat. Saur Allah, nah ini hamba-hamba kaula nu dipikaresep teh. Jadi dua-duanya sadar diri karena kita tidak bisa hidup tanpa bantuan Allah. Allah membantunya hari itu cuma segitu, ya udah direkayasa, kemudian dinikmati. Itu yang akan menjadi kesenangan. Makanya kesananya akan bahagia. Nah, sesudah itu istrinya bersyukur tadi, hatur nuhun Kang katampi, jazakumullahu khairan, kitu kacaroge teh kitu. Osok itu tara. Osok tara. Lain nyebat osok asa. Osok itu tara. Harus, ya. Jadi suami memberi sekecil apapun, bu mangmeserkeun eta geuninganna rambutan sabeungkeut. Ibu teh lagi nyuci di belakang itu, suami datang. Mama ya bapak ngabantun oleh-oleh. Oh mohon ke sakedap ngakokocok diboro, dicanak, dinuhunkeun, itu teh istri yang baik. Ya masa kumaha eta teh oleh-oleh teh ngan sabeungkeut cing atunya mikir teuing moal ge mahi kitu. Nya bonya oge kumaha cek caroge ya atuh mah eta simpen di dinya abi keur nyeuseuh teh itu tidak baik itu, ya.
Ngabucul heula papag suami itu ya. Ibu mah ari kehilangan suami gara sok teu raos, sok amek, tapi ibu harusnya berpikir, nah suami mencari ke hati yang lain ya. Ternyata asa di dintenna kitu. Makanya ya, jadi harus baik ke suami. Tadi nganuhunkeun ya. Kemudian setelah itu ibu ada di rumah naon dzikir we. Di rumah dzikir terus ibu-ibu. Naon dzikirna banyak. Dzikir itu ada alhamdulillah, ada Allahu akbar, ada inna lillahi. Kalau ibu-ibu titajong itu dzikirnya inna lillahi wa inna ilaihi rajiun ya, dan seterusnya. Jadi di ayat 3 poin saja. 1 salat, 2 memberi nafkah, yang ketiganya dzikir kepada Allah. Kalau orang melakukan seperti itu, la'allakum tuflihun, kalian pasti akan beruntung atau berbahagia ya. Maka ibu-ibu, nah di sini ada hadisnya di ya ada hadis ini 1 2 ya. Ada hadis, coba matannya langsung ya, nanti di belakangnya ada itu hadis Bukhari ibu, dari Az-Zubair bin Awam radhiyallahu anhu. Hadisnya sahih insyaallah ya. Bukhari itu luar biasa ibu-ibu, meneliti hadisnya seksama apik dan teliti ya. Coba ini, la an yakhuda ahadukum ahbulahu tsumma yatil jabala fayati bi khuzmatin min hatabin ala dhahrihi ya, fayabi'ahu ya, fayabi'aha fayakuffallahu biha wajhahu khairun lahu min an yas'alan nasa a'tauhu aw mana'uhu ya. Andai saja salah seorang di antara kamu membawa tali ke gunung ya. Jadi dia itu usahanya yang sederhana banget, ka mana ka gunung, bade naon tah ka gunung teh si bapak teh ya. Bawa tali dia itu ke gunung untuk apa? Untuk mencari kayu bakar. Jadi usahanya cuma segitu. Kayu bakarnya dikamanakan, dicanak ibu-ibu, kemudian diical. Terus diical ada hasilnya, maka hasilnya dikasih kepada istrinya. Ada yang sampai sekarang usahanya seperti itu? Ada. Itu jauh lebih mulia daripada suami yang tidak bekerja. Ngan moto we ngapoe teh manehna mah moto. Apa teh moto? Moetongong, si eta mah moetongong ngadek ku. Batur belenyeng ka pabrik, belenyeng ka Pademelan, dia moetongong terus. Kenapa dia? Ya, dia jadi suami kok tidak bertanggung jawab banget. Dia pikirnya wios dapun bojo di dama. Enggak wios. Tidak wios seperti itu. Anggar nu kewajiban milari mah nyaeta suaminya, bukan istrinya. Istrinya kalaupun bekerja itu cuma membantu, dan yang bertanggung jawab adalah suaminya, bukan istrinya. Nah, ini ada orang yang dianggap mulia oleh Allah, oleh Rasulullah. Adalah seseorang yang bawa tali, dia talinya seaya-aya we. Naik kemana? Ke gunung. Untuk apa? Untuk mencari kayu bakar. Kemudian dibawa di pundaknya, ini salah ya, bukan di pundaknya, di punggungnya. Ibu dia dicoba ditambah di atasnya. Pundaknya itu salah, alat dohri itu di punggungnya ya. Jadi alat dohrihi di punggungnya. Jadi di naon eta teh? Ya di atas punggung ya, dibawa di atas punggungnya. Jadi aya kitu tanya. Naon namina kitu teh dipanggul di gimana sih? Kalau dipanggul mah di sini kan, di pundak ya. Aya geuning anu bawa itu teh ditaruh di sini, di talian. Ya gitulah, diakon. Oh iya diakon ya. Biasanya nu diakon teh incu ya biasanya. Ini mah kayu bakar. Ditaruh Bu di punggungnya dia itu. Padahal gunung itu kan terkesannya tinggi, naiknya saja ibu-ibu naon capek. Naiknya capek, turunnya tawurnya. Kamu nyeri tuur mah gara sok. Di orang ka gunung, waduh ibu-ibu ya, ngagorok-gok teh situ ur teh. Naiknya enggak enak, turunnya enggak enak. Jadi artinya ibu-ibu seorang yang bertanggung jawab, biarkan dia itu nyorang jalan tidak enak, naik mudun. Buat apa? Buat mencari kayu bakar. Karena dia berpikir, saya tuh wajib loh mencari ini. Kalau hari ini tidak dapat kayu bakar, terus nanti pulang gimana tuh? Anak-anak kan mau makan, istrinya juga mau makan. Maka dia berpikir kenwae teu hina teu sing ya, naik ke gunung bawa tali, kemudian dapatlah itu kayu bakar. Kayu bakarnya dapatnya dari mana ya? Dari kebun orang lah ya. Boleh begitu? Boleh, karena dibebaskan kan yang seperti itu mah. Kecuali kalau kebunnya di pagar, nah itu nggak boleh Bu. Jadi kalau kalau hutannya hutan bebas saja kayak gitu ya. Itu dari mana kayu bakarnya? Ada yang jatuh-jatuh dari atasnya, nutos ropo ragrag gahanap. Maka diambillah ngarorotek, dulu mah ada ya istilahnya ngarorotek, ngambil kayu bakar itu. Karena apa? Dulu mah suka nyanguana teh kana hawu teh geuning, kana hawunya dulu mah. Ibu enak sareng kana hawu teh nyanguana beuki kedul mun kana hawu teh meureunnya.
karena kantun ngejetrekeun wae kedua nya komo deui upami siga baheula milarian heula begitu ya. Nah, ada yang dipakai untuk sehari-hari, ada yang dijual. So kita bayangkan berapa itu ngejual kayu bakar. Aduh, kasihan banget ibu-ibu. Terus bawahnya juga jauh-jauh dari atas mudun ke handap. Kadang-kadang enggak pakai sendal-sendal acan. Kan ada seperti itu kita. Salut ya kepada orang kayak begitu. Nah, kemudian dijual di sini untuk dijual karena ingin apa? Ingin duit, ingin uang. Tidak bisa membeli beras dong kalau tidak ada uangnya. Ternyata uang baru didapat ketika dia dapat kayu bakar dan dijual ya. Dengan cara seperti itu dia bisa menutupi rasa malunya di wajahnya. Garis bawah ibu, rasa malunya. Menutupi rasa malunya. Maksudnya apa? Ini nyindir-nyindir sama bapak-bapak, seorang suami, apalagi anaknya sudah riab, tara daek digawe, harusnya dia mengpen kitu teh. Kenapa? Malu ya. Kan al-haya'u minal iman, ai kaera teh sabagian tina iman. Punya rasa malu lah. Ini mah ibu-ibu udah memusingkan mitoha ya. Mitoha udah pusing karena tibarang nikah. Nah, can gawe-gawe. Tapi kan kagaduh incu can gawe kene. Ya Allah, gimana itu? Ya, nanti pertanggungjawabannya besar di hadapan Allah. Nah, kayak tadi ya sudah istri abdi digawe. Bukan, istri mah anggar teu wajib misi didamel oge. Eta mah membantu. Anggar nu wajib nama adalah suaminya, ya. Makanya tadi dipuji. Orang yang seperti itu luar biasa hebatnya. Karena apa? Karena dia sudah menutupi rasa malunya. Mampu muhalafah, orang laki-laki pada dia mampu tapi tidak mau bekerja, berarti dia tidak punya rasa malu. Naudzubillahi min dalik ya. Naon atuh naon we ibu. Ada orang-orang yang sekarang naon ibu icalan online-nya, yang lain itu dia jadi kurirnya. Itu orang yang hebat itu, berjuang untuk keluarganya. Yang satu lagi apa di jalan naon icalan kopi, ada kan? Icalan kopi sama air termosnya. Kemudian ngudag-ngudag angkot. Kenapa mereka sampai capek seperti itu? Diterik matahari, kita mah di dalam mobil, mereka mau lari-lari ngudag mobil itu. Kenapa? Karena ada sebentuk tanggung jawab di dalam dirinya. Sieun ke lamun menghadap kepada Allah, kalau tidak bertanggung jawab seperti itu. Jadi diacungi jempol ibu. Simkuring masuk ningali nu kitu nu siga kitu, luar biasa. Kukurilingan kemana coba ke gang. Pakai sena jepitnya udah tipis banget sena jepitnya. Perhatoskeun ku simkuring. Apa jualannya adalah jualan cobek coet. Coetnya itu yang dari batu. Itu berat banget kan. Dia tang ku simkuring di sebelah sini ada 6 ibu-ibu, sebelah sini 6. Terus dia itu istirahat di bawah ini pohon belimbing di depan masjid itu pas di depan rumah saya. Ibu-ibu dipelong, ditaros, bapak dari mana? Ternyata asli nama orang Cianjur, ya Allah. Jauh banget dia mencari nafkah, ibu-ibu kukurilingan setiap saat. Bapak eta teh sabaraha batina? Neng, ya batina sakia sedikit banget pokoknya. Dari satu coet itu sabaraha batina itu buat dianya itu. Ibu-ibu bawanya segitu beratnya kan? Berat nguriling. Udah laku berapa bapak dari tadi 62 cenah neng? Ya Allah, ibu-ibu ngecelakeun cipanon. Orang kan mencari yang seperti itu, ya Allah. Ini orang yang bertanggung jawab seperti itu, ya Bonya. Maka pada waktu itu karunya pisan ibu di bajong kusim kuring si itu nate 8 sadayana di 12 ibu-ibu sadana, tapi tidak semuanya 10 asana mah. Dipeser 10-anana beri ngahuleung keur naon ieu teh nyamal oge tara. Nyamal jarang ibu-ibu sadana masak jarang. Gimana atuh ya udahlah kahiji dipasihkeun ibu-ibu sadana naon. Menika nangis ibu-ibu bari disuhun si artos eta emot itu tahun berapa itu ya. Kemudian si coetna dibagikeun. Saur pun lancak ibu-ibu naon sa coet seueur-seueur teh. Ya apa ieu we urang bagi-bagi coetna. Sorangan ge tah ya we kanggo abdi mah nu alit anu agung dipasihkeun. Keun tak kudu ngajual lotek tah anu agung anu sadayana nya. Ibu artinya apa didongengkan itu kita harus punya rasa kasih sayang kepada mereka itu. Kalau kita bisa, mangga ibu-ibu seperti itu. Naon margina geningan. Bagi mereka itu mencari uang sakit tuh mereka capek kukurilingan. Luat-luat keringat ibu-ibu usianya udah 63 tahun pada waktu itu. Ya Allah, 63 tahun usaha masih kena gitu kuriling diterik matahari itu. Makanya pas istirahat ibu-ibu bari kikipling ku topi. Nah, aduh masih kelihatan itu si bapak sekarang masih adakah atau kemana ibu-ibu. Nah, seperti itulah. Jadi di sini digambarkan tadi yang ini mah mencari kayu bakar ke atas. Tadi contohnya kayak tadi ibu. Ada juga yang ini Bu, icalan taraje, tahu enggak taraje? Ya. Taraje itu dia bawa itu ya Allah. Ya bapaknya ngungkurubang gitu. Dia mengharap berapa coba?
Tanya ibu-ibu, ibu harus bertanya sama orang-orang seperti itu. Tapi bari narose mun aya bari kepelan atau apa ke disuruh ngaleut atau apa coba. Karena apa, kita tidak ripuh seperti mereka itu ya. Dalam rangka bersyukur kepada Allah, menyayangi sesama, ibu-ibu sok satu waktu mah wawancara ngobrol sama orang-orang yang lemah seperti itu. Kenapa? Eta teh ibu-ibu sadayana naon? Namahan kanyaah ka sesama dan nambah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita itu tidak ripuh, mau makan tidak ripuh seperti mereka. Kadang anak-anak sudah ngantosan makan, berasnya belum ada, kan ada Bu. Di sekitar kita yang kayak begitu teh ada. Masya Allah ibu-ibu sadananya. Nah itu dalam rangka apa? Oh iya, hablum minanas itu memang harus ya Bu ya. Hablum minallah harus bagus, hablum minanas juga harus bagus. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang senantiasa punya rasa kasih sayang dan perhatian kepada mereka. Amin ya rabbal alamin. Ibu kalau ke pasar meser pinang, mau nawar teh tong habeuna-beuna atuh meungeut sapoe nemalan tukang pinang teh. Da ibu teu tiasa da sakitu teu tiasa upami dikirangan deui da abdi teu aya batina. Meni sok atuh potong da ieu teh buntutna geus potong, sok enom dipotong, buntut ge dibahas ibu-ibu seperti itu. Cing atuh butong kitu-kitu teuing tapi kan ka ibu kasohor lamun nawis teh lami ibu-ibu seperti itu. Itu kasih sayangnya kemana cing atuh saeutik berbagi ya. Karena mungkin kita lebih banyak daripada mereka. Mungkin kita lebih punya daripada mereka. Dalam artian apa ya? Tadi menyayangi sesama. Ibu seperti itu. Maka ibu-ibu jadi orang yang tadi ngambil kayu bakar ke atas itu, Rasulullah dipuji. Ini orang yang bisa menutupi rasa malunya dengan cara seperti itu. Bukan kebalik, abdi mah era ngojek era, abdi mah dagang seetik era. Gengsi we sagede gunung aya duit teu boga. Ada kan seperti itu ya. Nah itulah justru jadi terhina akhirnya. Orang yang tidak bisa membiayai anak dan istrinya itu orang terhina, apalagi tidak usaha ya. Dagang sedikit gengsi, jadi kurir gengsi, tukang ojek gengsi. Terus apa tuh? Moto gitu gengsi enggak kalau moto. Moe tonggong ibu-ibu sadana. Itu yang gengsi justru ya. Nah, maka yang seperti itu lebih baik katanya, lebih baik garis bawahi. Lebih baik daripada meminta kepada orang lain. Mau diberi ataukah tidak diberi. Nah Bu, ada yang sebenarnya masih kena jag-jag, tapi dia begitu ya punta-penta terus ibu-ibu. Sahabat-sahabatnya dicari. Buat apa dicari itu? Bukan silaturahim, tapi rek menta. Pada akhirnya kan temannya jadi jengkel juga kalau terus-terusan seperti itu. Dikasih modal-modalnya, ledis deui nya. Modis teu, non modis teh. Modal ledis jadi henteu, ibunya seperti itu. Jadi, nah orang yang akan berusaha untuk bertanggung jawab itu hanyalah orang-orang yang mengerti tentang betapa wajibnya dia mencari nafkah bagi keluarganya ya. Bahkan di dalam hadis yang lain kan dibanding-banding itu, memberi nafkah kepada keluarganya dibanding dengan sabilillah, dibanding dengan memberi kepada orang miskin, dibanding dengan bla 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 bla, maka di belakangnya a'dhamuha ajron. Yang paling besar pahalanya itu adalah sedekah, infak yang diberikan kepada keluarganya. Jadi tanpa dia sadari ketika suami mencari rizki dan dikasih kepada suaminya itu teh ageng teh ganjaranana teh ya. Ageng ganjaranana, makanya ibu harus menyemangati kalau suami pulang misalnya. Kurir suami ibu itu enggak saya gikeun caina, ditanya ke gitu. Seperti diperhatikan, ditanya ke gimana Bapak kumaha pengalaman dinten ieu? Kumaha lancar di jalan anu-anu. Jadi dia itu dengan seperti itu saja menambah semangat karena dipedulikan oleh istrinya. Ieu mah caroge lu atlet kesang, aya cai mah cokot ku sorangan gitu ka caroge teh. Ai cai tiis aya eueuh, maka yang cai tiis ayana we kitu ibu-ibu. Istri yang kayak begitu istri modal naon eta teh nya? Pinarakaeun nu kitu teh. Padahal dia itu kan sudah diikat dengan perjanjian dengan akad nikah bahwa seorang makmum itu harus taat kepada suaminya, harus berbuat baik, ya boy seperti itu. Sok gara suami kita. Kalau seperti itu bukan mengada-ada, harusnya seperti itu. Bapak bade ngaleut heula, bade siram heula begitu. Bapak atuh paling ngaleut naon? Aya eta cai jeruk atuh mah aduh hapunten cai jeruk teh saeep Bapak oh gitu. Atuh cai coklat nu tiis aya saeep de eta oge. Naon atunya cai susu bodas atuh aya nya eta saeep cing atuh ulah gaya jiga na TV. Bapak mau minum apa? Ditanya-tanya semua habis nya. Saayana we diasongkeun atuh nya bonya seperti itu jauh lebih baik. Juga gaya dina itu kan begitu kan kalau ada tamu itu.
Ibu mau minum apa? Bapak mau minum apa? Ditanyain seperti itu karena semua ada. Ayo mati balik. Ditaroskeun teh mau apa? Ya Allah, ya Allah. Nah atuh make ditanyakeun, ai eueuh manaon anu aya atuh. Cai herang jauh lebih baik daripada oban we ditanya-tanya. Har ai mamah teh tadi naroskeun tapi geuning teu aya. Nya atuh hayang we gayana jiga artis. Oh, ya. Ibu jadi intinya ya, tadi orang yang meminta itu Bu. Ibu banyak sekali orang yang meminta-minta itu ya. Dan celakanya ada banyak berita. Itu baramayan anu sok berkeliaran terus di pasar-pasar itu, ternyata mereka itu benghar-benghar loh katanya sih. Karena ada orang yang menyaksikan katanya ya. Dia itu ketika bertandang di sebuah trotoar, dia meminta terus menanti orang-orang yang datang ke situ ya. Kemudian dia dikasih berapa itu orang yang lewat itu. Padahal cenah saur saksi mata, dia itu datang ke sananya diantar mobil mewah. Diantar mobil mewah. Jam berapa itu? Jam 4 atau kurang dari jam 4 subuh. Katanya seperti itu. Coba nanti diintip lagi, besok diintip lagi, begitu juga. Besoknya diintip lagi, begitu juga. Ternyata Bu selidik punya selidik, mobilnya itu punya dia. Mobilnya punya dia dari mana? Hasil meminta. Ya Allah, ini orang yang seperti ini di hadapan Allah, aduh bahaya banget ini. Pada hari kiamatnya bahaya. Makanya tadi judulnya berusaha sendirilah. Tidak berharap pemberian orang ya, karena kita kan diberi akal sama Allah, sok bade didamanaon silahkan ya. Nah seperti itu wajib hukumnya ya. Nah tadi mau kita diberi bahasa menta teh diberi atau napi teu dibere misalnya, ibu menta tidak diberi anggar we dosa nama tos aya. Kenapa? Dosa dari memintanya, padahal dia sebenarnya udah punya, dia tidak kelaparan kok. Punya uang banyak kok ibu-ibu. Ternyata itu pasien 1000. Ketika dikumpulin ibu-ibu, ada kan orang ketika ditanya berapa itu penghasilannya, lebih dari gaji kita loh ya. Satu harinya dapat berapa. Dia udah keenakan aja kayak begitu, tidak mau bekerja, mikirnya mending oge mentaan. Iyalah di dunia mah enggak apa-apa, nanti di akhirat akan dimintai pertanggungjawabannya. Jelek sekali. Orang yang seperti itu paling tidak disebut tidak punya rasa malu tadi ya, kayak gitu. Maka ibu-ibu, nah yang di bawahnya ada ini titik-titik, itu adalah panjang di awalnya itu. Jadi matan hadisnya dipotong ya. Ini yang berkaitan saja dengan apa yang tadi diungkapkan dengan judul itu. Anna Abdallahi itu di atas lam ada fathah, fathahnya diganti dengan fathah berdiri. Allah itu panjang. Allahu. Jadi fathahnya diganti dengan fathah berdiri. Anna Abdallahi ya. Anna Abdallahi bin Umar qala sami'tu Umar bin al-Khattabi yaqulu kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yu'tinil ata'a fa aqulu a'tihi afqara ilaihi minni hatta a'tani marratan mala qultu mala faqultu a'tihi man huwa afqaru ilaihi minni faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam khudhu fatamawwalhu wa tasaddaq bihi famaja'aka min hadal mali wa anta ghairu musyrifin wala sailin fakhudhu wa mala fala tutbihu nafsuka ya. Bahwa Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma berkata, saya telah mendengar Umar bin Khattab tuh Bu. Ini yang cerita adalah anaknya, sedang menceritakan tentang bapaknya. Tidak menyebut bahwa bapakku tapi langsung menyebut bahwa Umar bin Khattab. Itu yang mengatakan itu siapa anaknya, namanya siapa? Abdullah bin Umar ya. Nah makanya kalau kita menerima hadis dari Abdullah bin Umar itu suka langsung radhiyallahu anhuma. Kenapa? Kan Abdullah teh satu orang, nah anhuma teu anhu, karena bapaknya juga sama-sama sahabat. Jadi anak sahabat Rasul, bapak sahabat Rasul, maka kesolehan anak itu dikaitkan dengan bapaknya radhiyallahu anhuma. Mudah-mudahan bapak dan anak itu diridhoi oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi punya anak soleh seperti itu Bu. Bapak dibawa, indung dibawa, bapak terutama di sini ya. Nah, cenah bercerita Abdullah bin Umar teh ya, saya telah mendengar Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ya berkata. Nah, apa katanya? Saur Umar bin Khattab teh ngadugikeun deui yang berkata itu adalah nabi. Jadi Nabi Muhammad bersabda terdengar oleh Umar bin Khattab. Umar bin Khattab bercerita lagi kepada anaknya. Jadi turun begitu ya. Jadi intinya yang berkata itu siapa? Rasulullah yang bersabda itu ya.
berkata, Nabi SAW memberikan suatu pemberian kepadaku. Oh, jadi sedang bercerita Umar teh. Jadi satu waktu Umar diberi sesuatu oleh Rasulullah. Tuh, banyak Rasul itu kan contoh bagi kita. Jadi memberi itu jauh lebih baik daripada diberi, ya. Ada di hadis yang sudah lecek sering disebut-sebut sama Bu Ella, terus dibahas. Al yadul ulya khairun minal yadis sufla. Tangan yang di atas itu lebih baik daripada tangan yang di bawah. Jadi memberi lebih baik daripada diberi, ya kan? Tuh, ibu-ibu, jadi merek mah langkung saya tibatan dibere. Jadi sorry ibu, mending merek mending dibere. Mending merek. Tapi anu raos pisan nu mana, merek atau dibere? Dibere. Jadi ibu setiap saatnya kan dibere sama suami. Kenapa ibu makin ngadat? Coba. Kenapa ibu manyun? Kenapa ibu bikin dosa? Kan kita tuh udah di posisi paling enak dibere. Harusnya ibu-ibu kita bersyukur, alhamdulillah abdi mah di posisi teh nu dibere teras. Tapi nu dibere tidak lebih baik daripada yang memberi. Cuman ibu harusnya ngirit si akang mah terus khairon ya. Lebih baik ari abdi dibere wae kumahnya carana supados abdi nya dibere tapi baik. Maka caranya man utiya fasyakara. Orang yang dibere mah satu we syaratnya apa? Syakara, bersyukur ta eta. Maka ku bersyukur tadi ibu nya dibere nya gaduh ganjaran. Mau begitu? Mau, makanya kalau diberi sama suami bersyukur, doakeun. Ulah juga tadi sabaraha eta meuli naon tadi teh rambutan teh sabongket moal ge mahi. Mun itu mikir teh di imah teh urang teh sabaraha urang, moal ge wareg. Sigana dilegleg we jeung sikina, astagfirullahaladzim. Istri model apa itu ya? Efek teh sabeungkeut ibu-ibu ditinggali teh berapa gitu. Alhamdulillah Bapak hatur nuhun kata pipisan kuku mama teh nuju ngimpleng meni hoyongnya rambutan sekarang lagi musim-musimnya misalnya ya. Lagi musim rambutan rambutan anu nu seger itu meni enak banget molopom sesenanya tina sikina teh. Hatur nuhun meni katampi pisan mama teh nuju ngimpleng tarojol ya Bapak. Nuhun katampi pisan jazakumullahu khairan. Osok itu tara. Osok harus ahli pangosan kudu kitu. Tegep tuh di seragam teh begitu tegep dah soleha gitu ya ngadoa karena doa itu untuk mereka yang memberi jazakumullahu khairan mudah-mudahan Allah memberi balasan kepadamu dengan balasan yang lebih banyak yang lebih baik ya Bu ya kita berdoa kepada Allah untuk dia jadi perbuatan baik na teh kudu dipasihan mah ngadoakeun syukur sareng ngadoakeun jangan lupa ya gitu. Berapa eta teh kudu ngadoakeun teh mun dipasiehan seueur mun dipasiehan sakedik. Sama dua-duanya. Ulah tingali heula heug rek nuhunkeun mun gede merena mun saeutik punten ulah kitu. Jangan dilihat nominalnya tapi lihat kerja kerasnya dia. Kukurilingan pakai motor di dalam suasana macet kayak begini murukana teh capek gitu. Kepanasan, kehujanan, keanginan, kita di rumah aja nonton TV. Coba, kalau suami kita pulang dibayangkan, akang nu capena, akang anu kehujananana, sing sehatnya, akangnya didoakan, hatur nuhun, jazakumullahu khairan. Sok, carogi itu mereka enakeun, capek jadi leungit ka capek itu. Kenapa? Karena punya istri solehah luar biasa, ya. Ta ibu kayak gitu, mun bari kitu teh sakedik-sakediknya ulah disakalikeun. Kan biasana ibu cerewet juga tadi, mending mikir teh moal ge cukup sakitu teh. Ai pe sok ngadangukeun pangosan Bu Ella jo langsung caroge meuli dijajah, "Bapak, damang Bapak sok calikeun lah Bapak." Ieu eut nanya mangga-mangga. "Bapak, kumaha eta teh?" Si Bapak teh reuaseun unur-unuran. Loh. Ujang inung maneh kunaon? Ujang inung maneh kunaon biasana ge tara kitu. Alah buah-buah geringnya cing cabak tarangna panas. Jadi kalau mau merubah Bu sedikit-sedikit bisa kagetan. Suami kita jadi jantungan kaget. Si mama biasanya cerewet dia jadi baik-baik. Kenapa ya? Dari mana jodohnya? Efek lain atau kalau kepingsan si bapaknya bakat tingku aneh karena ibu nggak biasanya seperti itu. Ya. Jadi sedikit-sedikit dirobahnya. Itu hasil dari pengajian loh. Kenapa harus begitu? Ya iyalah. Buat apa ibu datang ke sini kalau tidak mau merubah diri, ya kan? Robahlah yang jelek itu menjadi baik, nu pedit jadi balaba gitu kan. Yang judes jadi tawadu. Orang yang tadi panas baranan jadi qanaah. Begitu harusnya. Karena tidak ada yang bisa merubah dirinya kecuali dirinya sendiri, begitu ya. Sok Umar bin Khattab dikasih sama Rasulullah sesuatu cenanya. Lalu aku berkata, seru Umar bin Khattab kan Umar bin Khattab bukan orang yang miskin, bukan orang yang fakir. Beliau itu orang yang beunghar Umar bin Khattab itu. Makanya dikasih oleh Rasul teh anjeunna teh
nahabat masihan ka abdi mun ceuk urang mah kitu ya. Makanya aku berkata, berikan saja kepada orang yang lebih fakir. Wahai Rasulullah, jangan memberi kepada saya, berikan saja kepada orang yang lebih fakir dari aku. Tuh. Maksud Umar bin Khattab mah nya kanu sanes, da abdi mah aya, geus kanu saneskeun we Rasul kitu nya. Nah, tapi ini jadi ilmu bagi kita, ya. Berikan kepada yang lebih fakir daripadaku katanya. Sehingga pada suatu saat beliau memberi lagi, tabu. Rasul teh keukeuh mah masihan deui ka Umar bin Khattab teh pada satu waktu teh, ya. Ini pelajaran. Kenapa? Padahal Umar bin Khattab sudah mengatakan, udahlah kasihnya sama orang lain aja, aku kan ada, dikasih aja kepada yang lebih fakir. Tapi Rasul keukeuh masihan, harus diterima. Dan kembali diulang pada satu waktu pun Rasulullah memberi seperti tadi, ya. Lagi-lagi aku menjawab kepadanya sebagaimana sebelumnya. Menjawabnya seperti tadi, Rasul, da abdi mah aya, pasikeun kanu sanes, kanu langkung kirang tibatan abdi. Gitu saur Umar bin Khattab teh, ya. Nah, sudah 2 kali di situ lantas Nabi SAW bersabda, ambillah. Tah, garis bawahi Ibu, ambillah. Jadi waktu Ibu dikasih sama orang kok Ibu teh diterima, bisa menyakiti hatinya, ya kan? Bisa menyakiti hatinya. Ambillah katanya. Kembangkan harta ini, tuh Ibu. Jadi Allah teh ngasih apa? Disuruh sok siapa tahu dari harta yang begini bisa dikembangkan dan kamu bisa lebih banyak uangnya, dikembangkan, dijadikan usaha, apalagi dikasih untuk modal begitu ya. Kembangkan harta ini. Kenapa Bu? Masihan kitu teh karena Rasul tahu benar bahwa seorang suami itu wajib memiliki padamelan itu. Makanya tadi dikasih. Umar bin Khattab orang yang hebat, orang yang beunghar, tapi Rasul kekeh memberi kepada dia itu ya. Salah satu contoh gitu ya, gambaran untuk kita. Nah, dan jadikanlah untuk bersedekah, garis bawah kita, bersedekah ya. Naon bersedekah teh artosna teh? Bersedekah teh naon? Bersedekah itu sodako. Kalau di kita sodako kurang mah dijadikan sedekahnya, sidkah. Itu dari sodako. Sodako itu memberi ya. Bagus enggak memberi? Bagus. Satu ikhlas. Saya sote, satu ikhlas karena Allah, bukan karena siapa-siapa. Ibu mah memberi teh lamun dipuji ke karamere. Ibu Masya Allah semakin hari ibu semakin cantik aja. Cek batur teh, oh sebentar ya, ada stroberi di rumah. Wah, langsung dia pulang lagi deh, bawa stroberinya. Dan dikasih cek anu dibere tadi tuh kan ibu mah udah cantik ngasih lagi. Terus sebentar ada borondong Majalaya. Wah dikeluarin itu semua. Borondong dari Majalaya ya, terus ciri khas itu dikeluarin semuanya itu kenapa? Karena dia dipuji orang. Ari eta merena naon coba? Hayang kapuji. Dan buktinya ketika dia tidak dipuji teu mere si eta teh. Oh, berarti dia mah ingin dipuji baru ngasih. Jangan seperti itu. Nanti ibu-ibu hilang pahalanya. Nanti Allah memberitahukan kepada dia yang kayak begitu itu. Maaf ya, pahala buat kamu gak ada. Karena dulu kamu memberi kepada seseorang itu bukan karena aku, kata Allah itu. Tapi karena kamu ingin dipuji orang, karena kamu ingin pujian orang, maka hilang tuh pahalanya. Maaf, kata Allah itu tuh kan sayang ya. Jadi satu, ikhlas karena Allah. Yang keduanya harta yang diberikan harus yang baik, yang halal, yang thayyib teh ya. Ulah ibu mangintun kata tangga, kenapa itu menisa mentung sarantang intung teh si horeng teh geus basi. Allah, ibu-ibu, berarti tidak thayyib dong ya. Kalau itu kan halalan thayyiban itu ibu-ibu yang kalau ibu mau ngasih makanan dicobain dulu sama ibu. Kalau ibu enak, oh ini masih enak kasih ya. Terus lihat kadaluarsanya itu, bisi udah kadaluarsa itu bahaya ibu-ibu ya. Jadi kalau mau kasih kue dilihat dulu ini kuenya udah lama belum ya. Ngasih Indomie kita kan suka pebalatak Indomie itu ya. Indomie atau mie di rumah suka pebalatak. Oh subhajat apalagi itu pebalatak. Hari dituang teu. Tiba-tiba ibu-ibu kadaluarsa sayang kan. Sok dikasih ke tetangga yang membutuhkan. Tapi lihat dulu kadaluarsa itunya sudah habis atau belum ya. Nah ini mah kakara bager, saseur dipasikeun ternyata udah basi, tidak begitu. Yang halalan, yang thayyiban dikasih, terus ikhlas karena Allah, ditambahan dengan kasih sayang, tidak berharap ingin dipulang, begitu ya. Aya oge kan merah yang dipulang. Nah mama meni bager eta ke tetangga masihan tomat meni saboboko karena cenah eta si tetangga teh kan buahna leubeut, lihat ujang buahna leubeut. Berarti kalau kita ngasih tomat nanti dia akan ngasih mangga sama kita. Tunggu tanggal mainnya. No kitu mah teu karena Allah ya. Makanya ketika memberi itu ditungguan tetep panen mangganya kapan sih? Pas lihat di situ, aduh udah dipanen mangganya tuh. Udah leubeut pisan, maka dia pulang ke rumah tanya sama suaminya, "Bapak, aya nu ngintun buah teh ka dieu?"
Teu sahanya, keke saha? Nya kaela abdi naroseun aya nu ngintun buah teu. Keke si Ujang aya nu ngintun buah teu kadi enggak ada. Neng aya nu ngintun buah. Terus kitu teh nya teh amok buah eta jelema nya. Sakitu ngapoe ningali buah teh cing atuh ngirim. Nah, itu jadi salah kesananya. Kenapa ibu berharap coba? Kalau ngasih aja. Ingin pahala, berharapnya kepada siapa? Kepada Allah. Kan Allah akan memberi lebih banyak daripada itu. Begitu ibu-ibu ya. Jangan uang mata burung habis. Tuangan teu burung habis tapi ganjaran teu aya karena ibu salah cara-caranya begitu ya. Sok mangga. Jadi kata Rasul itu apa tadi Umar kalau kamu enggak butuh enggak apa-apa, kembangkan atau harta ini tapi kalau enggak butuh sok kasih sedekah sama yang lain. Jadi ibu dikasihkan lagi sama yang lain boleh sebenarnya. Karena itu sudah menjadi milik kita. Cuman kalau kita takut menyinggung orang yang memberi, ngasihnya jangan di hadapannya. Kalau Rasulullah justru memerintah. Tergantung ini udah punya kamu, sok mau dikasihkan lagi mangga, Rasul teh. Kalau mau dikembangkan juga mangga, kalau mau dikasih sama orang mangga, ya. Jadi ibu-ibu tos dipasihkan ke seseorang, itu hak mereka mau digimanain juga, gitu nya banyak. Makanya paintan masihan orang teh ternyata nahanya si ibu teh asa teu katingali nganggo acuk eta. Nah, ini yang harus difikirkan ya, Bu ya. Kalaupun ibu misalnya dikasih kain ibu banyak banget, ibu-ibu saya nama dianggo barang 1 kali 2 kali we pamasihan teh ya. Karena apa? Mereka itu ibu-ibu udah usaha teh ngasih hadiah sama kita itu. Meni hoyong kaanggo ku ustad, hoyong kaanggo ku guru. Padahal guru itu banyak misalnya bajunya, tapi karena diberi dari orang muridnya, maka sok dicoba dulu kayak 1 kali 2 kali atau 3 kali. Karena ibu banyak memang ku ibu sok diputarkan lagi ya. Datang lagi yang baru putarkan, kasih yang lain, terus itu datang lagi kan seperti itu ya Bu ya. Jadi rezeki dari Allah itu akan mayang ibu-ibu sadayana jeung orang bakal memberi juga kepada orang lain sebagai sedekah begitu ya. Tatos gitu Bu, harta ini yang datang kepadamu dengan cara yang tidak berlebihan. Kamu Omar jangan takut. Kenapa tadi sempat nolak-nolak dulu? Ini yang kamu dapat itu gak berlebihan kok. Kenapa? Karena aku yang ngasih, bukan kamu yang minta. Yang berlebihan itu adalah orang yang terus meminta. Nah gitu. Jadi ibu-ibu mau dipasihan mah tampi we, begitunya. Ulah sote nyuhunkeun. Di pasihan ibu teh naon tetangga ngirim itu urap sampe, tau enggak urap sampe? Itu sampe yang dipotong-potong kecil-kecil gitu, terus dikasih ini apa? Kelapa, enak kan? Nah, enak. Pas ngintun kumaha sapisin masih ngebul itu. Karena singkongnya emang singkong dadakan kan enak banget, beda dari yang udah kering gitu ya, dikasih. Udah begitu cek si ibu teh, ibu mending alhamdulillah ibu mending ngintunan wae. Ibu mendingan saeutik cing loba tuh ibu gitu. Nah, itu enggak boleh itu. Judulnya teh nyosok jero yang begitu, tapi kasebeleun anu kitu teh ya. Kalau udah dikasih udah segitu. Justru kadang-kadang makanan yang sedikit terus rewak-rewak kok jadi enaknya teh beda ya. Nah, itu 1 pisin dimakan sama 4 orang kan cuma sedikit banget, tapi enaknya ditambahin sama Allah tuh, karena kamu makannya berjamaah. Jadi kamu dapat pahala dari cara seperti ini. Omat ulah mentanu tadi ibu, mohon atuh nuhun pisan katampinya engke upami panen deui sampo abi kirim deui. Jangan begitu, jangan meminta, pokoknya mah ya, jangan meminta. Apalagi ibu teh dengan tetangga teh da eta teh menetos asa sadere gitu dengan tetangga teh ya. Ibu mah kalau mau nyambel ya udah ke warungnya, di warung kan serba ada. Cengek ada, gula ada, uyah ada, apa-apa ada. Ibu pas mau ke warung itu, pas ngareret ke sebelah kanan, oh ya, itu yang namanya cengek domba menikah lagi banyak banget. Dina tangka, dina pot-pot acan itu. Cek manehna alhamdulillah, yeuseun naon make alhamdulillah nu saha cing eta teh, nu batur. Nyimpang kadinya, assalamualaikum ibu. Aku tuh tadinya sih mau nyambal, mau ke warung, tapi lihat ini cengek banyak banget, minta dong, begitu. Suruh si ibu teh, oh mangga tuh udah di sini mah sebenarnya masih nggak seneng sih karena lada teh kurang katanya. Cuman ini seneng aja lihat ricepnya gitu loh, seneng katanya ya. Sok mangga kalau mau mah mangga. Nah itu salahnya dimanggakeun. Dan orang yang tadi teh nggak tahu diri dipupu sadaya nih, ya. Astagfirullahaladzim. Jadi 1 pot habis semua itu yang punyanya Allah aja begini. Kan tadi dibilangin. Tidak makan tapi lihat ricepnya tuh seneng. Berarti dia itu ada kebanggaan tersendiri lihat ricep. Ya dipupu ibu-ibu. Allah kan gaduh bumi teh. Astagfirullahaladzim sugan teh moal dipupu. Ibu nuhun pisan nih abis samingweun moal ini bikin malu itu. Samingweun moal meser. Udah gitu teh ibu-ibu kumaha dina hatena teh ya Allah kok dipupu seperti itu.
Sana cek manehna udah ibunya makasih jazakumullahu khairan. Ibu nanti kalau sudah lebet saya kasih tahu lagi ya ibu kasebeleun tuh orang kayak gitu tehnya. Makanya ibu-ibu mun tatangga jika gitu nanti kalau uluk salam ke rumah tetangga enggak bakalan dibuka itu. Ya. Assalamualaikum. Orang-orang pada diem aja enggak nemalan. Kuriling ke sana, assalamualaikum, nggak ada yang buka lagi pintu. Assalamualaikum kan batasannya 3 kali tuh, ya. Udah 3 kali, harusnya dia pulang aja kalau tidak dibuka pintunya. Ya maka kekulimpad, kapengker, ay digucana teh ke rumah suka punta penta wae si eta begitu, ya Bu ya. Jadi tekeng menta. Jadi Umar, kamu terimalah, ambillah nggak apa-apa, nggak berlebihan kok, karena aku yang memberi bukan kamu yang minta, begitu, ya Bu ya. Terus kadituna dan kau sendiri tidak meminta tadi ya. Cara yang tidak berlebihan dan kau sendiri tidak meminta, maka ambil saja ya. Dan terhadap harta janganlah nafsumu kau perturutkan terhadapnya ya Bu ya. Jadi si nafsu itu ulah terus-terusan hayang kadunyaan terus karena harta itu kan seneng. Ibu karena harta seneng kan seneng. Makanya digambarkan oleh Rasulullah kana libni adam wadin min malin labtagho ilaihi taniyan. Andai saja ya satu hamba itu udah punya satu lembah dari harta, maka dia akan mengharap lembah yang keduanya. Jadi karena harta mah sepae, tos gaduh dua palai tilu, tos tilu opat. Cuman dipungkas dina hadisna teh wala yamla ujawfabni adama illa turabu. Dan keinginan anak Adam itu tidak akan pernah berhenti. Kecuali pamitos diurugan tanah berem. Apa itu namanya? Mati. Kalau udah mati mah kusak udah kahayangna seep ya Bu ya. Jadi artinya kalau manusia terus-terusan ingin harta nanti akan lupa karena naon? Karena penghisaban. Lupa karena tempat kembali. Padahal kita mau kembali ke Allah Subhanahu wa taala ya. Maka digambarkan di surat apa yang begini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla saufa ta'lamun. Surat At-Takatsur memberitahukan kepada kita alhaakum sudah mapohokeun ka aranjeun. Naon nu mapohokeun teh? At-Takatsur yaitu paloba-loba harta. Jadi harta terus ditumpuk-tumpuk, akibatnya lupa kepada Allah, lupa kepada kematian, lupa kepada alam kubur, lupa akhirnya dia lupa karena neraka. Padahal orang yang seperti itu nanti akan jadi santapan api neraka. Nauzubillahi min dzalik ya. Jadi janganlah nafsumu kau perturutkan terhadapnya. Jadi tong nganapsu wae kana dunya mah. Kalau seusia kita apalagi ibu nafsunya karena akhirat sekarang mah ya. Nafsunya karena akhirat. Terus muhasabah diri ya Allah. Ini umur udah 60 lebih ini. Jangan-jangan anjing pageto maot teh harus seperti itu. Kenapa? Karena kata Rasulullah umat kaula teh mau jauh-jauh umurna teh ti kaula. Rasul meninggalnya berapa tahun? 63. Rasul mah 63 teh tos mundal luar biasa ya. Mundal banget Rasulullah itu. Wah, ibu-ibu teu saep-saep kasayanana diberitakan sampai hari ini. Makanya disebut-sebut laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah ya. Sungguh telah ada di dalam diri Rasul itu contoh yang baik. Jadi Rasul mah pupus di usaha sakitu teh mundal luar biasa. Terus yang kita pikirkan ari orang jika Rasul henteu kan henteu. Ya, jauh banget dengan Rasul. Makanya sok coba-coba demo ti ayeuna. Udah baguskah salat kita? Udah baguskah sunatnya? Udah baguskah sunat saum kita? Udah baguskah dengan sesama manusia? Yang dulu suka bertengkar, sok pasihate sekarang udah hilang yang seperti itu? Atau dulu ibu suka hasud, suka sirik pidik kata tangga teh, udah hilang belum tuh sifat-sifat yang tadi? Di muhasabah terus kalau sudah hilang ibu-ibu sujud syukur, terus ibu perbanyak kebaikan. Nah, enjing pageto dipunut ku Allah tidak masalah karena amal kita udah baik. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan begitu ya. Maka Bu di bawahnya ada ini apa surat ayat Al-Qur'an, surat Ibrahim. Ini sering banget ku Bu Ella dibaca ini ya. Surat Ibrahim itu surat ke-14 ayat ke-34 kita baca ya. Tahunnya tadi udah langsung aja ke ayatnya. Wa atakum min kulli ma sa'altumu wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana
feel ini ya, kena banget karena HTT. Coba surah Allah nih. Dan dia telah memberikan kepadamu, dianya garis bawahi. Siapa dia itu? Allah ya. Jadi kita ingat kembali apa yang kita miliki sampai hari ini itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Benar enggak, Bu? Ya iyalah, semuanya dari Allah. Orang mungkin memuji kita, meni pintar, dari siapa? Dari Allah. Meni beunghar, dari siapa? Dari Allah. Meni sehat, dari siapa? Dari Allah. Meni gelis, dari siapa? Dari Allah. Meni oleng atut, dari siapa? Sengaja Allah bikin cantik yang ini, bikin oleng atut di sini. Supaya apa? Supaya ada perbandingan. Disebut gelis teh karena ada yang oleng atut. Disebut oleng atut itu karena ada yang gelis. Yang jelasnya siapa yang bisa membentuk rupa seperti itu? Hanya Allah Subhanahu wa taala. Dibentuklah di rahim ibunya itu, ya. Maka golosor ke alam dunia, kau mirip inungna nya atuh. Kau mirip bapaknya nya atuh, alhamdulillah. Ulah amak-amakan abdi mama, nah abdi betrahim keluar ti rahim mama, jadi abdi kemau cenah kitu. Nah nya ada turunan mama kemau, kuduna atau karena mirip jeung indungna, ya. Ari indungna oleng atut, anakna geulis pisan. Nah mirip sahanya etanya budak teh, eta mah hiji beda cek tetangga teh. Oh nya mirip tukang sayur loh ya. Ada tukang sayur kayak Sahrukan gitu wajahnya itu. Loh, kek. Eta lahirna budak tahun berapa ya? Tahun sekian alas ya, cenah kitu. Kenapa gitu? Karena bahasa budak lahir eta teh suaminya kedang ke luar negeri bawa-bawa. Nah, bawa jina dengan tukang sayur, makanya anaknya juga tukang sayur. Tuh. Makanya ibu-ibu tong amak lamun mirip si emak teh alhamdulillah, berarti mirip si emak, mirip si bapak. Kalau mirip jeung Sahrukan rewas. Kenapa itu? Ya, seperti itu. Maka ibu-ibu dia telah memberikan kepadamu. Dia teh Allah memberikan kepadamu teh kepada kamu sekalian itu kepada kita. Kita itu diberi sama Allah ya. Apa yang diberikan oleh Allah itu apa yang kamu mohonkan, garis bawahi, mohonkan. Jadi apa yang kita minta kepada Allah, Allah kasih itu semua ya. Tuh. Cuman ngasihnya memang Bu ada yang sedikit-sedikit ngasihnya itu. Terus ada yang lambat ngasihnya itu. Ibu berdoa kali ini tapi belum diijabah terus. Terus saya meminta ibu teh baru udah berbulan-bulan baru diijabah. Ibu jangan ngelepatkan ke Allah. Kok Allah itu begitu ya meni lama mau ngasihnya teh. Ibu semua doa itu diijabah oleh Allah dikaitkan dengan amalan kita. Jangan salah itu ya. Kok kenapa Rasul itu kalau berdoa sekarang langsung? Kenapa? Karena Rasul itu amalannya luar biasa. Para sahabat hebat-hebat, ibu-ibu, hari orang banyak dosa kita itu, banyak kelalaian. Jadi kalau diijabahnya itu agak ditahan-tahan gitu, nggak apa-apa. Ya bonya, ayah anu sakapeung ngadoa teu diijabah sama sekali, itu jangan suudon juga sama Allah. Jelas kata Allah itu, kamu tidak dijabah sekarang karena aku mau ngasih langsung yang banyak sekali di mana di surga. Ada yang begitu? Ada ya. Jadi berdoa saja karena dengan berdoa kita punya pahala dengan berdoanya teh. Dijabah atau tidak dijabah, berdoa mah tetap dapat pahala. Makanya disebut ad-doa mukhul ibadati. Berdoa itu merupakan pokoknya ibadah kan seperti itu ya. Maka ibu langsung ke depannya tuh. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, nah ini nih, diingatkan dengan ayat ini. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Ya, dibalik menghitungnya. Jadi ibu-ibu karena Allah memberi terus apa yang kita minta, andai saja kita mencoba menghitung kenikmatan yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita, ternyata tidak bisa dihitung karena sangat banyak. Laras Bu? So, ibu sekarang calik di situ mendengarkan Bu Ella sambil mengkedipkan mata, ya kan? Sabar kali ngedipkan mata dari tadi sampai sekarang. Kayak tang teh? Ibu mendengarkan ceramah sampai ngarenghap, dikeluarin napas itu, ditarik lagi, keluarin lagi, berapa kali itu? Gak kehitung. Baru dari hitungan nafas dan melihat kedipan itu sudah tidak terhitung, apalagi dihitung dengan segala sesuatu yang Allah berikan kepada kita. Makanya kalau manusia tidak bersyukur, Allah marah, ya. Marah Allah itu kenapa? Karena tidak bersyukur. Bagusnya apa yang diberikan oleh Allah syukuri, ya. Maka ada ucapan alhamdulillah. Besok ibu nyebatkan alhamdulillah. Lagi punya uang, lagi tidak punya uang. Nah, dipilih-pilih mau alhamdulillah teh. Kayak abdi mah muntos gaduh 1 juta kakarek alhamdulillah. Yang dihitung-hitung nominalnya lah. Pokoknya mah sabaraha we alhamdulillahkeun ya. Kalau bet tadi kacaro ge teh ya kan. Kawitna teh alhamdulillah heula, terus ngadoakeun ka si akangna.
Alhamdulillah lah ke Allah, karena yang hakikat yang memberi itu kan Allah. Sampai ke tangan kita itu dari Allah. Kemudian kita memberi penghargaan kepada orang yang membawakan rizki itu adalah suami kita dengan berdoa jazakumullahu khairan. Jadi nyambung, ke Allahnya nyambung, ke sesama manusianya nyambung. Itu orang yang akan selamat di dunia dan di akhirat, ya. Nah, ke belakangnya sungguh katanya manusia itu sangat dolim, garis bawah ibu, sangat dolim. Disuruh syukur malah ngarasula. Disuruh syukur malah amak-amakan. Kalau demikian maka disebutkan orang itu sangat dolim dan sangat mengingkari, garis bawah itu kufur nikmat, mengingkari nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Jadi nuhunkeun sekecil apapun, ya. Makanya digambarkan ibu kalau sudah sholat fardu, ibu kan mengucapkan alhamdulillah itu berapa kali? Kalau sudah wiridan itu lagi wiridan, sabar kali nyebatkan alhamdulillah teh? 33, terus puter 5 kali kan sholat kita itu 5 kali 33 berapa? Dihitung heula itu 165. Jadi kita mengucapkan alhamdulillah itu ibu-ibu paling tidak 165 kali sehari semalam. Itu pun tidak cukup, masih terus alhamdulillah di luar sholat oke kapanpun ibu. Kita lagi dengar ada tetangga sakit, digotong ke rumah sakit, orang-orang pada nanya itu siapa yang sakit, ibu anu, oh iya, aduh mudah-mudahan sih ada mah. Pas pulang ke rumah Gusti, alhamdulillah abis sehat. Nah alhamdulillah sehat, ya. Makanya tadi ibu datang ke sini kan silih rangkul, saling tanya, ibu damang, kumaha ibu ngawadarna? Alhamdulillah. Titik apa dipanjangkan? Titik atau dipanjangkan? Alhamdulillah titik atau dipanjangkan? Koma dipanjangkan tak kieu. Alhamdulillah ari awak mah koma itu dipanjangkan. Loh gitu berdoanya. Emang apa ibu yang tidak alhamdulillah teh? Dompet seperti itu ya. Dompetnya udah kosong enggak ada isinya. Nah, maksudnya itu. Jadi ulah, ibu jangan pilih-pilih apapun nuhunkeun. Ibu-ibu coba kalau kita sakit mata cuma satu aja sakit mata, tangannya sehat. Apa-apanya sehat, cuma satu sakit mata tapi ibu tersiksanya kayak gimana coba ya. Pas badai ruku ya Allah asa nolol, sujud gak bisa, padahal cuma satu yang sakitnya. Cek Allah makanya nuhunkeun tak kanikmatan ti Allah teh. Sehat itu anugerah. Kalian mah kalau lagi sehat gak ingat cek Allah teh, keur gering kakak ingat ke Allah teh. Begitu ya. Jadi ibu-ibu semua kesehatan apa-apa yang diberikan Allah itu teh peryogi dinuhunkeun dengan ucapan alhamdulillah, segala puji milik Allah. Ya, maka di bawah ada hadis lagi. Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat. Jadi Rasulullah kalau ketemu tuh nanya-nanya sama sahabat. Nanya itu mau apa? Ibu-ibu mau mengevaluasi. Sing sudah sejauh mana gitu ilmu para sahabat itu. Kadang Rasul mau ngasih ilmu yang baru, tanya lagi. Tanya suka begini. Apakah kamu mau aku tunjukkan sesuatu yang lebih baik? Nah, Rasulullah santunnya teh luar biasa ibu-ibu ka sahabat oge naroseun heula. Ieu bade didangukeun moal upami kaula rek nerangkeun ieu muncul buat saurang mah kitu ya. Nah, kalau di sini mah pertanyaannya kayak guru kepada murid we, kan suka bertanya. Begitu masuk ke dalam ya anak-anak kita pelajaran tafsir ahkam sekarang ya. Minggu yang lalu kita menjawab apa? Kita membahas apa? Coba diulang, ditaruhkan supaya anak-anak ngerti apa yang sudah kita jelaskan. Jadi guru bertanya kepada murid, bukan tidak tahu, tapi ingin mengulang kembali atau ingin mengevaluasi. Kalau murid bertanya kepada guru, naon eta mah teu ngartos. Bapak ieu punten pangnarangkeun abi kirang ka hartos. Nah, itu seperti itu kan pertanyaan teh macam-macam ya. Nah, ini Rasul pernah bertanya kepada para sahabat. Jadi banyakkan orang sahabatnya di situ banyak ya. Begini kata Rasul teh. Man takafala li an la yas'alanna syai'an. Katanya saya pisan mah Bu aya tanda tanya di situ. Sok dikasih tanda tanya di situ. Dikasih tanda tanya. Syai'an. Nah, udah syai'an ya Bu tanda tanya. Ulangi. Man takafala li an la yas'alanna syai'an. Begitu ya. Wa atakafalu lahu bil jannati. Jadi ini pertanyaannya di belakang ini tuh, ada tanda tanyanya di belakang. Bisa di tadi, bisa di sini juga sama ya. Jadi man takafala li an la yas'alan nasa syai'an wa atakafalu lahu bil jannati, begitu ya. Fakultu ana fakana la yas'alu ahadan syai'an. Nah, Rasul coba. Siapakah yang berani berjanji kepadaku untuk tidak lagi meminta kepada orang lain? Hayo, kita mencek orang.
Hai para sahabat yang ada di sini, siapa yang berani berjanji kepadaku untuk tidak meminta lagi kepada siapapun meminta sesuatu pun. Ada yang mau berjanji kepada saya? Begitu. Ibu ternyata yang ngaco ya. Rasul teh nanti aku akan menjaminkan baginya surga. Tuh ibu, jadi tepun tapenta kabatur teh bisa jadi syarat untuk masuk surga. Kenapa? Karena dia menghargai, menghormati dirinya sendiri. Orang yang minta-minta tadi kan disebut tidak punya rasa malu. Berarti dia menghinakan dirinya. Tapi nu tepun tapenta asa ayana di bumi we, saayana we anu aya di dituang gitunya, tidak usah meminta sama yang lain, tidak mengandalkan orang lain. Maka Rasul tadi pakai ditawarkan kepada para sahabat. Di antara kalian yang ada di sini, maukah yang berjanji kepada aku bahwa kalian tidak akan meminta-minta lagi kepada orang lain, begitu ya? Nanti aku akan jaminkan buat kalian surga. Aduh ibu-ibu. Dan Rasul mah memang menjaminkannya, itu lain bodohan Rasul mah. Emang bisa menjaminkan karena beliau punya syafaat untuk umatnya, kan begitu. Nah, di antara sahabat yang ada pada waktu itu, lalu aku menjawab, siapa aku itu? Adalah Thauban. Thauban itu adalah nama sahabat. Nusanes mah teu ngararacung, karena kalau berjanji kadang suka lupa kan kita itu. Kalau berjanji suka lupa, aduh takut nanti malah berjanji kepada Rasul tapi lupa. Tapi Thauban mah tidak tanggung-tanggung, langsung ngacung, aku katanya. Rasul aku berani tidak akan meminta lagi kepada siapapun selain Allah. Gitu mencek orang banyak. Lalu aku menjawab aku. Maka setelah itu Thaubannya garis bawah itu nama sahabatnya, Thauban. Thauban tidak meminta-minta lagi kepada seseorang, ya. Jadi kayak tadi anger we merek nyamal minta cengek ke tetangga. Udah begitu ibu cengeknya udah ada emang, tapi gulana teu aya. Ada enggak sih gulanya sedikit tuh? Oh ada, kebetulan kemarin baru dikirim. Anak saya kan di Banjar. Anak saya itu kalau ngirim gula merah tuh yang gede-gede, gula aren tuh kan di Banjar itu Ciamis. Kebetulan ada, mangga di Pasihan. Ganunya gede banget kan itu. Udah gitu, aduh terima kasih ibunya, jazakumullahu khairan. Udah berjalan beberapa langkah, ibu ari uyahnya juga ada habis. Ada enggak uyahnya? Balik lagi. Oh ada nih uyahnya, mangga. Mau yang batu uyahnya, mau yang bubuk aja katanya. Iya makasih. Udah gitu, astagfirullahaladzim, masa sih nyamang enggak pakai terasi? Ibu ada enggak terasinya? Ibu untung teu dibaledo ku coet oge. Kamu ya? Teu dibaledo ku mutu untung. Kenapa? Menjengkelkan tuh punya tetangga kayak begitu ya. Makanya tadi ketika salam ke rumah tidak dibuka-buka pintunya. Kenapa? Karena dia suka punta-penta wae. Makanya udah kalau si ibu eta datang ke sini udah jangan dibuka ya pintunya, cek indung nate. Kenapa? Karena apa-apa diminta. Dia datang silaturahim ceritanya, wah cerita ke sana kemari. Ari balik nate heng nyepengan ini apa taplak meja. Bagus ya taplak meja katanya. Kalau aku di rumah nggak ada tuh taplak meja. Emang kenapa gitu ibu? Ya mau dong. Boleh nggak buat saya pika sebelun itu namanya ya. Taplak meja dipenta, aya asbak dipenta, sena capit dipenta, terus seperti itu. Maka jengkellah orang-orang itu. Maka ibu-ibu ya sudah begitu, Thauban tidak meminta-minta lagi kepada seseorang. Jadi ternyata tadi ada judul seperti itu, ya usaha sendiri jangan meminta kepada orang lain. Ternyata hadis-hadisnya ada bahwa meminta itu jelek, ya Bu ya. Sok ini diriwayatkannya ngajeng-jereng begini, hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, An-Nasai dan Ibnu Majah dari Thauban radhiyallahu anhu. Jadi yang meriwayatkannya tuh 4 imam sekaligus. Sama matan hadisnya. Terus nama sahabatnya Thauban yang tadi berjanji tidak akan meminta lagi. Karena udah mengerti apa yang dijelaskan oleh Rasul tuh mengerti. Makanya dia ti harita teu punta penta deui ka sasaoge. Nah, seperti itu ya. Sekarang ada Al-Qur'an surat An-Najm. Surat An-Najm itu surat ke-53 ayatnya dari 39 sampai 41. Kita baca ya. Wa alaysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura thumma yujzahul jazaa'al awfa. Dan
dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya. Tuh ya, makanya tadi harus bekerja sendiri juga, karena manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya. Jadi kalau dia tidak bekerja, tidak beramal, nanti mau pahala dari mana? Beramalnya juga enggak ya. Dia mau dikasih ganjaran oleh Allah dari mana kalau dia beramalnya saja tidak. Makanya sok atuh usahaku sorangan, jangan mengandalkan orang lain. Kita itu misalnya seorang anak, ari ibuna soleh, cek anak nate, abdi mah teu kedah salat, teu kedah saum, wios da mamah abdi solehah. Cukup seperti itu? Gak bisa, karena ibunya tidak akan ngasih pahala di yaumil akhir nanti, dan mereka akan dihisab dengan amalan-amalannya sendiri-sendiri. Makanya fastabiqul khairat, sok atuh geura paboro-boro kana kahadean, kan seperti itu ya. Maka ibu-ibu, bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya, dan sesungguhnya usahanya itu kelak akan diperlihatkan kepadanya. Garis bawahi, usahanya itu akan diperlihatkan hasilnya teh ku Allah. Nah ini loh, dulu kamu datang di Masjid Baitus Salam pada hari Sabtu ke-1 di bulan Agustus tahun 2023 Masehi, kamu datang, padahal di rumah tuh masih banyak kamu pekerjaan itu, tapi kamu datang aja ke sini. Kenapa? Karena ingin amalan solihan. Maka itu kok Allah dibuktikan, nih pahala dari kamu hadir di Masjid Baitus Salam pada waktu itu. Bakal gitu engkete ya. Makanya kalau kita tidak punya amal rek naon atuh nu urang diandalkeun teh. Jadi kita teh sekarang lagi nabung, kayak nabung ya. Nabung ibu-ibu diisiin terus, isi itu ya. Hati kita diisi dengan iman, diisi dengan ilmu, diisi dengan petunjuk, diisi dengan hidayah gitu. Jadi lagi nabung-nabung, ketika kelak maut nanti ku Allah ditemongkeun. Ini hasil kamu, tolab ilmunya ini, kamu hasil baca Qur'annya ini, hasil tahajudnya ini, hasil saum taswa asyuranya ini, semua dibongkar ku Allah, tah ngasih. Coba orang yang tidak bekerja, tidak beramal, naon rek jadi tabungan anak. Seperti dia meser cengcelengan segede apa dari Cipatat, tau nggak Cipatat? Yang dekat Padalarang tuh kan pabrik cengcelengan, di situ gede banget. Meser cengcelengan anak geus ka bumi ngajentolan jadi eusian. Ngapain coba ya? Pas dibuka, dipecahkeun, eueuh saeutik-tik acan iraha ngasian cengcelengan atuh. Seperti itu ketika kita membuka cengcelengan amalan kita di hadapan Allah, cek Allah, mana kamu? Kapan kamu bekerja? Kapan kamu beramal? Kamu itu tidak mengisi hidup dengan kebaikan, makanya kosong cengcelengannya. Maka surah Allah, kemana lagi kamu kalau bukan ke neraka? Kubrak ke neraka, karena pinuh ku dosa-dosa dirinya itu. Na'udzubillahi min dalik ya. Makanya sekecil apapun sok ibu tiasa naon, jadikan itu pahala. Makanya di rumah ibu ngosokkan kaca, pahala enggak? Pahala. Bismillahan, kalau mau kerja bismillah, sudah beres alhamdulillah ya. Ibu mah makan saja harus jadi ibadah, minum harus jadi ibadah, melihat harus jadi ibadah, mendengar harus jadi ibadah, nulis harus jadi ibadah, semua harus jadi ibadah. Makanya anak pesantren punya semboyan, hayatuna kulluha ibadatun. Kehidupan kita ini semuanya harus jadi ibadah. Seperti itu namanya cerdas ya. Orangnya cerdas apapun itu ya. Senyum ibadah, tidak senyum ibadah. Jadi kalau ibu memperlihatkan wajah nu marahmai sama tetangga, sama siapa, itu mereka senang melihat kita, ibu dapat pahala. Ulah ieu mau ngapenak teh jamdud pangkenu manyun kemu nya. Cek tetangga itu, kenapa sih tetangga saya yang satu ini enggak pernah melihat senyumnya kayak gimana tuh ibu-ibu. Tetangga gitu pikata apalun senyumnya kita tuh kayak gimana, kan sidanya pelit dengan senyuman. Padahal eta teh cenah Bu saur Rasul mah la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau antalqa akhaka biwajhin talqin. Kamu jangan menganggap hina, jangan menganggap rendah terhadap amalan seseorang sekalipun kamu melihat dia hanya bermuka manis saja. Ternyata gede pahalanya bermuka manis ya. Tapi ada tapinya. Kalau ibu berpapasan dengan laki-laki yang bukan mahram, ganteng banget, ibu dugi kamu rilit seperti ini, ya Allah, ganteng banget itu. Saangkot dina angkot red doi. Mau ke Bandung sampai 16 kali melihat laki-laki itu. Nah ini mah bukan lagi pahala, tapi pidosaeun. Karena yang di depan itu bukan suami kita. Kalau suami kita mah rek dipelong rek dina naon oge. Tapi ini mah suami orang loh. Jangan dipelong-pelong gitu. Menunduk itu jauh lebih baik daripada melong. Jadi ada aturannya itu juga. Ya. Sok caroge mah pelong kadinya sing wargi. Bosok melong caroge.
gosok tara dipelong cara gitu menegus naon geus salting si bapak itu ya. Mama tong ningali wae ka bapak ini arsa di sini ningali wae. Lain bapak nanya bapak teh disidik-sidik teh beuki kolot asa beuki nong-nong. Astagfirullahaladzim. Ibu-ibu ayah sekalinya memandang dibilangin nong-nongnya, dibilangin oleh atutnya, bukan seperti itu ya Bu ya. Memandang dengan ajri, dengan cinta, dengan kasih sayang itu hebat untuk seorang ibu itu ya. Ari ka tukang ojek haben we melong, rat ka ditu rat ka dieu sok diintip tina hordeng eta tukang ojek meni asa siga bintang film kasetna teh. Dosa itu enggak boleh ya. Maka ibu-ibu di belakangnya ada hadis juga, ma akala ahadun ta'aman khairan min an yakula min amali yadihi wa inna nabiyallahi Dawuda kana yakulu min amali yadihi alaihi salatu wassalamu. Tuh ya. Tak ada makanan seseorang yang lebih baik daripada makanan dari hasil kerja tangannya sendiri. Jadi ibu makan apapun gitu, anggaran dibanding-banding mana hasil kerja kita, itu yang dimakan jauh lebih baik. Misi ukur comrok yang dimakan itu, tapi yang dikasihkan atau yang dibelikan karena comrok teh hasil keringat sendiri, itu jauh lebih hebat daripada pamere ti batur, kamu menang menta mah begitu ya. Jadi itu teh ada kaitannya, oh begitu. Jadi si bapak tadi lu atlet kesang, dapat uangnya berapa, kemudian dipasihkan ke istrinya, dipasihkan ke anak-anaknya, itu teh dijempolin sama Rasulullah SAW karena hasil keringatnya sendiri. Ada orang yang nggak punya kerja tapi duitnya merekis, di mana menang mentaan, preman dia itu ya. Wah di mana-mana menta, mun teu daek merek di polototan, diancam-ancam. Ada kan preman ada sampai ada judul sinetron naon eta teh? Preman pensiun loh adanya. No apa berarti sok nonton ya. Itu sampai disinetronkan kayak gitu berarti aya di kieuna eta teh ya. Ada orang yang kasabnya teh apa? Kasab yang tidak halal. Kenapa? Karena ibu-ibu meres orang lain, dicegat di jalan, terus orang lain ketakutan, ya dikasih sih banyak uangnya, tapi teu halal karena bukan dari keringat sendiri gitu ya. Makanya ibu kalau suami datang dari kerjaan, terus banyak uangnya ditanya dong ya. Bapak kekepa hapunten pisan hapunten teh mama teh teu kahartos. Bapak teh di damel teh ukur anu tapi hartos meni seueur ti mana? Tanyalah ya. Kenapa ditanya-tanya? Karena ibu juga nanti akan kebawa dosa kalau ibu tidak tanya-tanya. Ya mau di posisian hartos biasana kan gajina teh si bapak teh sasasi teh 18 juta biasana teh. Sakitu teh. Oh teh sakumaha tuh. Pas berikutnya 20 juta, 2 juta lebih tanyalah. Yang 2 juta tuh dari mana tuh? Takut yang haram itu ya. Karena di dalam hadis Rasul disebut-sebut sayati alan nasi zamanun. La yubalil mar'u bima akhodal mala. Akan ada satu zaman kepada manusia di mana pada zaman itu seseorang caranya kalau mencari harta nanti tidak peduli di mana we. Amin halalin, amin haramin. Apakah hartanya halal atau haram? Yang penting maka seorang bumi, ka seorang mobil. Yang penting renceng perhiasan ke istrina, gak dipalire di mana-mana nama. Tah bakal datang zaman jika kitu. Kayaknya zaman itu sudah ada sekarang. Ya kan Bu? Sok aya nama. Gaji gede, pejabat dia itu masih saja korupsi, ya kan? Korupsi mau atau mau harta batur, dosa teh? Dosa. Ngan eta gagah judulna korupsi, pada judulna teh naon mau, sarua jeung mau, ya eta teh. Nah, dosa haram malah hukumnya itu, ya. Sekarang bukan pejabat saja, saha we nu puak mau, ibu-ibu keng mau, keng nipu, keng apapun itu, omat jangan berharap pahala cenah boro-boro naon sababna karena apa yang dimakannya dari yang haram-haram seperti itu, ya. Maka ibu-ibu tadi jadi lebih baik hasil keringat sendiri betapapun kecilnya nilainya itu ya. Nah sudah begitu ditambah dan sesungguhnya Nabi Allah Dawud alaihissalam garis bawahi ya. Jadi Nabi Dawud ternyata ya beliau itu kerja keras untuk kehidupannya. Ini Nabi loh, Nabi Dawud alaihissalam ya Bu ya. Nah Nabi Dawud alaihissalam makan dari hasil kerja tangannya sendiri tuh. Karena Nabi mah apalagi atau ada contoh kanggo umat. Rasul punya kitu keneh ibu. Rasul juga kerja. Apa kerjanya Rasulullah? Kerjanya Rasul apa? Dagang. Sejak usia 9 tahun dia sudah belajar dagang. Berjalan jauh ke negeri Sam itu.
nggak ada payung, nggak ada pohon-pohonan, berjalan aja. Sudah belajar dagang dari sejak kecil. Tapi ada yang aneh ya, ketika panas sekali di jalan itu, Rasul tuh diikutin mega asap ya. Tadi mega teh ti luhur teh ngiringan ka Rasul, Rasul kesini ngiring, Rasul kesini ngiring. Ternyata bagian dari mukjizatnya. Yang lain kepanasan, kalau mau begitu bawa payung kita itu, atau bawa apa gitu pelindung kepala. Ini enggak sih, Rasul ditutur-tutur mega. Dengan seperti itu dia tenang aja, nyantai aja. Kenapa coba? Ajaib ya. Karena memang itu bagian dari mukjizat Allah Subhanahu wa taala ya. Belum diangkat nabi tapi dari kecil suka ada keanehan-keanehan seperti itu Rasul itu ya, begitu. Ya, itu jadi Nabi Daud oge usahanya liranya, ulah kana nabi bisa kan suruh-suruh sebenarnya kepada siapa kek, nyuruh-nyuruh, "Noh, ambilin ini, ambilin itu, sok. Saya kasih sekian," kan bisa ya. Tapi ini enggak, bekerja sendiri dan hasil dari tangannya sendiri ya. Di bawah ditambah lagi ada Nabi Zakaria, coba. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, kana Zakaria alaihi salamu najjaron, gitu ya. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, adalah Nabi Zakaria alaihi salam, dia seorang tukang kayu. Garis bawahi, tukang kayu. Kalau di kita tukang kayu itu yang suka bikin apa? Pintu kayak gitu ya. Suka bikin pintu, kusen gitu, lemari gitu kan. Itu tukang kayu. Jadi Nabi Zakaria teh usahana teh eta. Ikhlas dengan tangannya sendiri. Makanya ketika dimakan teh ya mah ikhlas naon margina danu dituang nage sanes kenging maksiat, sanes kenging basilat, maka dimakan menjadi rahmat, menjadi barokah untuk semuanya ya. Ibu terakhir ini hadis. Nah, ini ancaman kepada siapa? Kepada jalmi anu usahana baramaen. Mohon maaf, sudah dijadikan usaha ku manehna teh. Cek manehna kaharti mending ge ieu we mentaan. Biarin dihina orang, disesilan orang enggak apa-apa. Yang penting ibu-ibu enak cek manehna teh. Geus dijadikan usaha. Padahal kalaupun dia mau minta ketika dia kelaparan, oke, boleh minta ketika kelaparan. Ketika dia kehabisan ongkos di jalan minta, boleh. Tapi ini makan rumahnya tadi udah bagus. Udah hasil tina mentaan teh geus gaduh mobil juga kayak tadi. Banyak itu teh Bu. Di kieuna banyak teh tanu kitu teh. Ya, saurna. Karena kadang-kadang itu jadi usaha seseorang. Sok dibere baskom nih untuk orang sini ke sini. Jadi jika usaha we, ya. Mereka anak buahnya teh bere main ka mana-mana setor we kadunungan anak di zaman aya teh aya nu kitu teh, ya. Maka ini diancam dengan hadis yang ini, coba dikasieun. La tazalul mas'alatu bi ahadikum hatta yalqallaha yaumal qiyamati wa laisa fi wajhihi muz'atu lahmin. Hadis Bukhari sareng Muslim eta ti Umar bin Khattab dikasieun. Senantiasa salah seorang di antara kalian meminta dan meminta sampai dia bertemu. Jadi meminta dan meminta terus eureun-eureun. Geus beunghar ge haban we usahana kitu. Atuh geus beunghar masuk ngadama toko ke terus jalan usahana dagang. Ini mah enggak anggar baramain tapi tidak di tempat dia karena orang lain sudah pada tahu dia udah beunghar kok, ya. Maka kadang-kadang yang ada di Banjaran itu orang mana? Orang Cirebon. Bisa begitu, ya. Yang ada di Banjaran itu kadang orang Tasik, orang mana. Karena itu ada seseorang yang ngomong sama Bu Ella, waktu Bu Ella di pasar lagi belanja, ada ibu-ibu yang minta itu. Ibu eta jami tiap dinten teu capek-capek. Ibu dongkap nate, sumping nate jam 3 ge tos berkeliaran di situ teh. Ibu uningat teh eta teh tos beunghar jami teh. Oh ya, cek simkuring teh. Nah, ibu uningat di mana? Oh, tos sabibir hiji atuh ibu. Dijajabkeun lagi ku mobil. Tas si ibu teh jag-jag, ibu usianya masih 49, kan masih muda itu, ya. Dia itu jag-jag, tapi terus aku kurilingan kadang kan dia itu minta lagi ke kita kadang ya. Kita tadi ngulimpar kadangnya meminta gitu gini. Pas orang ke mana manehna minta deh. Apaan tadi atas ibu gitu. Jadi dia itu jadi usaha terus. Pulangnya sekitar pukul 3 baru pulang. Dia itu sudah beunghar katanya. Padahal mobilnya sudah ada, rumahnya sudah bagus. Orang mana eta teh? Orang anu misalnya. Nah, orang yang seperti itu yang diancam itu. Baik laki-laki, baik perempuan, siapapun juga, ya. Anu menta-menta tapi dijadikan usaha, bukan karena kelaparan. Usaha we ya mah, ya. La tazalul mas'alatu bi ahadikum hatta yalqallaha yaumal qiyamati wa laisa fi wajhihi muz'atu lahmin. Ibu ya.
Senantiasa salah seorang di antara kalian meminta dan meminta, terus meminta sampai dia bertemu Allah di hari kiamat. Nah, baru dia tahu dipanggil sama Allah, kesini kamu, hei yang suka minta-minta dulu, begitu kata Allah itu. Maka dia menghadap kepada Allah. Coba Bu, yang mengerikannya coba dalam keadaan tidak ada secuil daging pun di wajahnya, jadi rongkong itu ya. Pas menghadap kepada Allah, tubuhnya tubuh manusia, masih ada daging dan tulangnya, tapi pas ieuna raraina Bu, apa itu rorongkong tengkorak. Allah membuktikan nih orang yang dulu tidak punya rasa malu di akhiratnya seperti itu. Na'udzubillahi min dalik, dihina sedemikian rupa. Jadi kan kalau di dunia mah orang yang tidak punya malu teh sok disebut nanti naon? Dasar si eta kanal kulit. Nah, yang tidak punya malu tuh kanal kulit bangetnya. Tapi di akhirat mah dibalikan ku Allah, bukan kanal kulit bangetnya, ditayakeun daging secuil pun tidak ada. Sebagai siksaan dari Allah tah zaman baheula hayang dibere we ku batur, bari manehna geus beunghar, maka akhirnya menghadap ke hadapan Allah dengan muka tanpa daging. Na'udzubillahi min dalik ya. Jadi oleh karena itu kita berdoa sama Allah, ya Allah berilah kita rezeki yang halal. Kan kita suka berdoa kayak begini, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya, kita minta ya Allah, minta ilmu yang manfaat. Kalau punya ilmu tapi tidak manfaat, ngapain? Ya Allah, minta rezeki tapi yang thayyib, yang halal. Kalau tidak seperti itu, buat apa punya harta seueur oge? Seperti nu tadi, hartana seueur tapi ku Allah dipandang tidak halal karena emang menang punta penta bae. Maka akibatnya seperti tadi. Belum lagi dari riba, belum lagi dari hasil korupsi, belum lagi dari membunuh orang, kan ada pembunuh bayaran. Belum lagi dari nipu-nipu, Bu, misi seueur oge anggar we bakal jadi cucuk kerdirina, bahkan akan menjadi ancaman siksaan api neraka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki yang halal kepada kita, kepada suami-suami kita, dan mudah-mudahan suami kita diberi rasa waro, sifat waro. Waro itu adalah apik teliti dalam mencari harta sehingga hartanya aman-aman saja dan menjadi barokah. Ketika dimakan oleh sendiri, dibagikan kepada keluarga, Allah tetap mencintai hamba itu. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah ibu-ibu sudah selesai penjelasannya ya Bu ya. Simkuring bade ngagajeleng ka Bandung sekarang. Ibunya mohon doanya, mudah-mudahan saya sampai tidak terlalu macet pakai tol Soroja, tapi ini kelihatannya macet banget itu kadiatnya. Mudah-mudahan kaditu mah teu macet. Dikirain dulu mah tidak akan macet gitu jalan soreang teh. Surak aya Soroja, efek teh imbasna apa? Macet seperti itu ya. Tapi mudah-mudahan lancar dan perjalanannya barokah. Sama seperti ibu pulang dari sini sampai ke rumah juga lancar, barokah, banyak ilmu dan siap untuk merubah diri lebih baik lagi. Amin ya robbal alamin. Ibu hapunten anu kasuhun bilih aya anu kirang merna ibu-ibu. Bahasana tanapina naona mohon dimaafkan. Kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qauli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.